Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunuddin. Kali ini kita akan membahas tentang materi prakarya, yaitu kerajinan berbasis bahan campuran. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mendukung terus dengan cara mengklik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan updatean video terbaru tentang pembelajaran. Baik, kita mulai saja pembelajaran berikut ini. Masih di bab 1 tentang produk dan proses kerajinan berbasis media campuran, bagian kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran, kemudian juga jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Dalam berkarya tentunya tidak terlepas pada rancangan. Rancangan merupakan suatu gambar rencana atau gambar sketsa yang harus diikuti dalam proses pembuatan karya nantinya. Nah, pada gambar rencana ini sangat penting sebagai alat bantu memonitor diri sendiri agar bekerja sesuai rencana. Apabila pada saat proses pengerjaan ditemui kendala, rancangan dapat diubah sesuai dengan solusi. Untuk selanjutnya pekerjaan dapat dilanjutkan kembali. Nah, kerajinan berbasis media campuran dengan pembuatan bentuk baru diperlukan pembuatan rancangan yang tidak sedikit. Seorang pengrajin dapat membuat lebih dari 10 sketsa untuk menghasilkan satu produk. Nah, berikut ini akan dipelajari produk dan proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah batu. Batu yang digunakan sebagai kerajinan selain batu permata atau batu mulia juga ada batu akik. Batu permata sebenarnya adalah sebuah mineral atau batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi dan diminati oleh para kolektor. Sebelumnya dijadikan perhiasan atau kerajinan. Batu harus dipoles terlebih dahulu. Biasanya jenis kerajinan dari bahan batu ini digunakan sebagai interior dan eksterior rumah. Nah, teknik pengolahan batu sebagai produk kerajinan harus digerinda dahulu, kemudian dironce atau dipahat. Nah, nih di sini yang pertama adalah bahan dan alat kerajinan. Bahan utama yang digunakan adalah batu. Maka batu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan batu harus sesuai dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campurannya lain adalah kayu, logam, dan sebagainya. Ini contoh ya. Di sini ada aneka batu, macam-macam batu. Kemudian ini ada kayu, dan sini ada logam. Nah, ini nanti bisa dipadu-padankan sehingga menjadi suatu produk campuran ya, antara batu dan bahan yang lainnya. Yang kedua, alat kerajinan yang dibutuhkan ketika kita membuat bahan utamanya batu. Nah, di sini kita bisa lihat ada alat pembuat kerajinan batu, ada aneka perangkat. Di sini kita bisa lihat ada ember, kemudian ada wadah-wadah yang lainnya, kemudian alat penghalus, ini penghalus ya, ini bisa berputar, kemudian juga alat pemecah batu yang tadinya masih bongkahan, barangkali nanti bisa untuk dibentuk lebih kecil lagi nantinya, dihaluskan dengan alat seperti ini. Kemudian nanti setelah alat-alat ini ada ya, kita sudah bentuk, maka di sini nanti ada produk kerajinan. Nah, dari batu berbasis media campuran, nah contohnya ini hasilnya. Di sini adalah contoh batu dengan logam. Nah, ini kalung ya. Contohnya batu dengan logam, batu dengan kayu. Nah, ini di sini. Ini contohnya batu, ininya kayu. Nah, ini media campuran ya semuanya ya. Contoh dari media campuran, produknya hasilnya seperti ini. Dan masih banyak lagi produk yang lainnya. Kemudian ada logam. Nah, bahan kerajinan logam, bahan utamanya tentu ya, yang digunakan adalah logam.
maka logam harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan logam harus sesuai dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kain, rotan, batu, kerang, dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini adalah logam perak ya. Ini contoh adalah perak dan ini aluminium. Contoh ini masih kasar ya, belum terbentuk. Ini bahan masih bongkahan. Maka alat kerajinan logam adalah alat yang digunakan tentunya. Alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang dibuat. Pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus yang dari mulai alat penggiling logam menjadi plat, alat patri, tang lancip, penjepit, dan sebagainya. Ini contoh ya. Yang A ini adalah alat penggiling logam menjadi plat. Kemudian yang B, alat patri. Kemudian yang C, tang lancip. Nah, ini penjepit. Nah, seperti ini nanti. Ini alat-alat yang dibutuhkan untuk kerajinan logam. Nah, apa nanti produk kerajinan dari logam. Nah, jika sudah dicampur, nanti hasilnya seperti ini ya. Ini antara kalung logam dengan kain ya. Ini contoh ya. Nah, ini logam. Nanti kainnya ini ada pengaitnya di sini. Kemudian ada wadah lilin dari logam. Nah, ini wadah lilin dari logam dan rangka logam lilit dari rotan. Nah, ini rotannya ya. Kemudian di sini ada hiasan ini logam dan ini dari kayu atau logam ini. Ini dari hiasan dari logam. Campuran ya. Ini dari kayu biasanya. Yang ketiga ada plastik. Nah, plastik ini kita harus kreasi ya. Sebagai generasi muda, apa yang harus dilakukan? Memanfaatkan banyaknya limbah plastik sehingga menjadi produk kerajinan. Hasilnya selain dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan, juga dapat meningkatkan perekonomian. Nah, contohnya di sini ada jenis-jenis plastik. Bahan kerajinan plastik, tentu bahan utamanya adalah plastik yang mendominasi ya. Nah, pemilihan plastik harus sesuai dengan rencana pembuatan produk, seperti botol, kantong bekas, dan lain sebagainya. Dan itu nanti bisa dicampur dengan kayu, kain, logam, dan sejenisnya yang bisa dipadu-padankan dengan plastik. Alat kerajinan yang dibutuhkan adalah ini, yaitu alat kerajinan dari plastik. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang telah dibuat ya. Pembuatan kerajinan plastik tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah gunting. Namun, jika ingin digiling atau diproses maka perlu alat khusus, dapat pula dipanaskan agar dapat dicetak. Nah, ini gunting dan ini adalah alat penggiling plastik ya, apabila ingin dibentuk dengan model yang lainnya. Kemudian produk kerajinan. Nah, ini produknya. Sini adalah plastik dengan seng dan plastik dengan kayu. Ini contohnya kayu, dan ini plastiknya, hasil olahannya. Ini hasil kerajinan plastik dengan kayu. Kemudian ada 4, ada kayu. Nah, bahan kerajinan kayu, bahan utama yang digunakan tentu adalah kayu. Maka yang harus mendominasi kerajinan ini adalah kayu. Harus sesuai dengan rancangan pembuatan produk kerajinan seperti kayu jati, mahoni, dan produk yang lainnya ya. Nah, nanti bisa dicampurkan dengan kulit, kain, logam, dan sebagainya. Nah, ini kayu masih batangan, belum diolah. Nah, alat kerajinan kayu di sini adalah alat yang digunakan, tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan kayu tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan sebagainya. Ini contohnya ya. Ini alat-alat yang diperlukan. Pahat, kemudian amplas, aneka gergaji, dan mesin bubut. Ini yang diperlukan untuk pengolahan dari kayu. Nah, produk yang dibuat ini hasilnya. Nah, ini contohnya adalah kayu dengan kulit. Ini kayunya, ini kulitnya. Nah, kemudian yang B ini contoh kayu dengan kain. Ini kayunya, ini kainnya ya, layarnya. Kayu dengan logam. Nah, ini sepeda ini rangkanya kayu, logamnya adalah ini jerujinya. Kemudian ada keramik. Tentu bahan keramik, bahan utama yang digunakan adalah tanah liat, maka keramik harus mendominasi dari kerajinan ini. Pemilihan tanah liat harus sesuai dengan rencana produk kerajinan, seperti 0 tanah liat stoneware dengan bakaran hingga 1300 Celcius, tanah liat 0 merah atau earthenware dengan bakaran hingga 1000 Celcius, dan seterusnya. Contoh tanah liat.
yang untuk pembuatan keramik. Ada beberapa contoh, nanti sesuai dengan keinginan. Nah, alat kerajinan yang diperlukan untuk pembuatan kerajinan keramik ya, di sini ada butsir, ini butsir, kemudian B ada roll, kemudian ada spon, kemudian D tali pemotong, kemudian juga E alat pemutar ya, kemudian alat putar kaki, ini ya, ini pakai tangan, ini alat pakai kaki, tungku pembakaran. Ini alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan dari keramik. Nah, produk kerajinan dari keramik berbasis media campuran, ini hasilnya. Nah, di sini ada keramik dengan rotan. Nah, ini contohnya. Ini rotan, ini keramiknya. Ya, dipadu-padankan, kemudian keramik dengan logam. Nah, ini keramiknya, tempelannya ini logam. Nah, ini hasil adalah produk kerajinan dari keramik. Alhamdulillah, kita sudah membahas materi pada pertemuan kedua ini tentang produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Semoga pembahasan ini dapat dipahami. Apabila belum paham, silakan disaksikan lagi sampai paham materi ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bertemu lagi pada materi yang ketiga, yaitu tentang kemasan dari produk yang telah dibuat. Sampai di sini, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.